Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini Miss akan menjelaskan materi bab 7 mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya atau ekosistem. Berikut peta konsep mengenai materi yang akan Miss jabarkan. Yang pertama, kita kenali dulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, sesuai dengan judulnya tadi ya. Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar individu. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Komponen pembentuk lingkungan ada dua macam. Yang pertama yaitu komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Berdasarkan katanya biotik, ada bios itu artinya adalah makhluk hidup. Sedangkan abiotik, A itu tidak, bio makhluk hidup, berarti tak hidup. Jadi komponen biotik atau makhluk hidup contohnya yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik tak hidup contohnya air, tanah, cahaya, udara, suhu, iklim, batu. Inilah komponen abiotik inilah yang disebut dengan lingkungan. Ekosistem memiliki beberapa satuan, sama halnya dengan tingkatan organisasi yang sudah kita bahas pada bab 6, ada tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan individu atau organisme. Nah, untuk satuan ekosistem ini dimulai dari individu. Kemudian kumpulan individu disebut populasi, lalu ada komunitas, ekosistem, dan biosfer. Kita lihat pengertian dari satuan ekosistem tersebut. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal yang menempati suatu daerah. Populasi beberapa individu sejenis yang menempati suatu daerah. Komunitas, seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Ekosistem, interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup. Atau ekosistem ini merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidupnya yang mana? Biotik. Lingkungannya yang mana? Abiotik. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwa pengertian ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Lalu biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Jadi biosfer ini merupakan tingkatan paling tinggi ya dari satuan ekosistem. Karena biosfer tersebut merupakan kumpulan ekosistem yang ada di bumi. Nah, ini merupakan contoh dari masing-masing satuan ekosistem. Individu tadi sudah Miss jelaskan bahwa individu itu adalah satu makhluk hidup tunggal. Contohnya di sini ada satu ekor zebra. Atau bisa juga satu ekor semut, satu batang tanaman, kemudian satu ekor gajah, yang satu itu individu ya. Lalu populasi ini adalah kumpulan dari beberapa individu sejenis. Di sini ada beberapa zebra ya. Kemudian untuk komunitas, ini merupakan kumpulan dari beberapa populasi. Di sini ada populasi pohon, ada populasi jerapah, ada populasi rumput, dan populasi hewan serta tumbuhan lainnya yang menempati wilayah
yang sama. Itu maksudnya komunitas. Ya, kumpulan dari beberapa populasi yang menempati wilayah yang sama. Kemudian ekosistem, tingkatan berikutnya ya. Ada pohon, ada burung, ada rusak, ada kupu-kupu, ada bunga, ada tanah, ada air, udara. Nah, di sana sudah melibatkan komponen abiotik. Ada biotik dan ada abiotik. Keduanya berinteraksi sehingga interaksi itu bisa kita sebut dengan ekosistem. Lalu di atas ekosistem ada biosfer. Kita kembali lagi ke komponen pembentuk lingkungan tadi. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan beberapa contoh dari komponen biotik. Ada tumbuhan, ada hewan, kemudian ada jamur dan bakteri. Nah, berdasarkan pengelompokan komponen biotik, komponen ini terbagi menjadi 3 macam berdasarkan fungsinya, yaitu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen itu siapa? Yang pasti adalah tumbuhan hijau yang bisa membuat makanan sendiri. Kemudian konsumen. Konsumen adalah pemakan produsen. Siapa saja? Yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian ada dekomposer. Dekomposer ini merupakan pengurai zat sisa makhluk hidup yang telah mati. Siapa saja pengurai tersebut? Yaitu jamur dan bakteri. Lalu ini adalah komponen abiotik, air, tanah, udara, cahaya matahari. Nah, ini merupakan hubungan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Tadi Miss sudah jelaskan bahwa makhluk hidup itu berdasarkan fungsinya ada 3 macam. Ada produsen, ada konsumen, dan dekomposer. Nah, produsen ini contohnya tadi tumbuhan, yaitu organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, organisme tersebut disebut dengan autotrof. Jadi, organisme autotrof merupakan organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Kemudian dimakan oleh konsumen. Siapa itu konsumen? Ada herbivore, karnivor, omnivor, detritivor. Detritivor ini pemakan zat sisa makhluk hidup yang telah mati. Organisme heterotrof merupakan organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian, konsumen dan produsen yang telah mati akan diuraikan oleh dekomposer. Siapa tadi dekomposer? Jamur dan bakteri. Kemudian diuraikan zat sisa tersebut kembali ke lingkungan, ya. Masuk unsur-unsur hara yang telah diuraikan tadi ke tanah, kemudian membantu tanaman untuk tumbuh subur. Begitulah seterusnya siklus dari hubungan antara komponen biotik dengan abiotik. Kita lanjut. Hubungan antara komponen biotik dengan biotik, artinya hubungan antara komponen makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, ada beberapa macam, di antaranya yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa memakan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Contohnya, produsen dimakan oleh konsumen 1, lalu dimakan oleh konsumen 2, kemudian konsumen 3, kemudian bisa sampai konsumen 4, atau disebut dengan konsumen puncak. Pokoknya kalau konsumen terakhir itu disebut dengan konsumen puncak. Nah, ini contohnya. Rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang. Belalang berarti sebagai herbivore. Belalang dimakan katak, berarti katak merupakan karnivor. Lalu katak dimakan ular. Ular mati diuraikan oleh jamur. Kemudian hubungan yang kedua yaitu jaring-jaring makanan.
Jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan membentuk semacam jaring. Jadi, kalau misalkan kita lihat dari contoh, ini kita ambil satu ya. Produsennya bunga sepatu, ada sawi. Ya, kita ambil saja satu bunga sepatu. Bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Itu satu rantai makanan. Rantai makanan yang kedua mana? Sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan elang. Rantai makanan yang kedua. Yang ketiga, sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak dimakan elang. Dan masih ada contoh rantai makanan dalam jaring berikut. Jadi jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah beberapa rantai makanan kemudian saling berhubungan sehingga bisa terbentuk jaring-jaring makanan. Lalu ada piramida makanan. Bentuknya tentu seperti piramida. Piramida makanan atau piramida energi adalah piramida yang membentuk produsen hingga konsumen tertinggi dalam suatu ekosistem. Jadi, yang paling bawah ini tingkatan tropik 1 itu ada produsen, tingkatan tropik 2 ada konsumen 1, tingkatan tropik 3 ada konsumen 2, tingkatan tropik 4 itu ada konsumen 3 atau puncak. Jadi tetap yang pertama itu adalah produsen. Nah, ekosistem ini akan seimbang jika semakin tinggi suatu tingkatan, maka konsumen jumlahnya harus semakin sedikit. Nih, lihat jumlah tumbuhan harus lebih banyak dari konsumen 1. Jumlah konsumen 1 harus lebih banyak dari konsumen 2. Konsumen 2 harus lebih banyak dari konsumen 3. Supaya apa? Supaya ekosistemnya seimbang.